Prabowo menggemparkan banyak negara di berbagai belahan di tengah-tengah krisis politik yang memanas. Dalam 3 hari, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan di 5 negara. Dalam 3 hari tersebut membuat para negara-negara Barat dan Amerika bertanya, bahkan risau akan langkah-langkah kuda yang dilakukan oleh Prabowo. Dan Prabowo juga menegaskan bahwa di tengah krisis multidimensi dewasa ini, mulai dari krisis Ukraina-Rusia, juga krisis yang terjadi di Palestina dan Israel, membuat perhelatan negara-negara besar, bahkan negara Barat yang selalu menjadi ikut campur di berbagai negara. Itulah yang menjadi acuannya. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan akhir-akhir ini dengan masuknya tentara Amerika dan Angkatan Laut Amerika yang membantu, yang katanya membantu Filipina atau mengadu domba, itulah yang tentu akan menjadi catatan, sehingga Prabowo meminta kepada seluruh negara tetangga untuk menyatu dan kita bersatu untuk tentang pertahanan negara-negara ASEAN. Dengan memanasnya Laut Cina Selatan tentu menjadi goyang dan goyah, bahkan bisa jadi akan terjadi perang besar. Karena itu, saudara, semua negara-negara tetangga yang ada di wilayah sekitar ASEAN untuk menyatu padu dan tidak tergoyahkan oleh isu dan provokasi dari berbagai pihak. Kita satu. Jika kita satu, tentu kita kuat. Untuk itu, mari kita menyatu dan satukan kekuatan. Prabowo memang patut diandalkan. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia mengangkat seputar Prabowo melakukan kunjungan kerja dalam 3 hari ke 5 negara. Apa gerangan hingga Prabowo tampak terburu-buru melakukan hal itu? Hal ini mengingat krisis multidimensi, di mana krisis politik yang semakin menajam. Tentu saja sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, tentu saja melakukan pertemuan-pertemuan khusus karena dirinya masih melekat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan ketika dia dilantik kelak, maka menjadi seorang Presiden ke-8, tentu saja negara-negara yang telah dikunjunginya akan disampaikan untuk menyatu dan mensatukan kekuatan, terutama di bidang pertahanan. Hal ini bukanlah isapan jempol, karena krisis multidimensi yang bisa jadi Laut Cina Selatan akan terjadi pecah perang. Hal ini kita melihat dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Amerika dan NATO. Bahkan saat ini sudah merapat ke wilayah Filipina. Demikian pula China juga tak tinggal diam setelah melihat kekuatan Amerika dan juga NATO dan negara-negara sekutunya, maka ia menggandeng Korea Utara dan Rusia. Tentu ini akan menjadi perang besar jika saja terjadi. Prabowo tidak kalah pikir untuk melakukan hal itu, maka ia melakukan persatuan dan kekuatan, khususnya negara-negara ASEAN, agar mari kita kompak dan menyatu, dan kita satu, maka kita kuat. Selain itu, saudara, kunjungan 3 hari ke 5 negara yang dilakukan oleh Prabowo tentu saja memperkuat pertahanan dan keamanan
di antara negara-negara tetangga, khususnya kalangan ASEAN, agar tidak mudah terprovokasi. Dan kekuatan itulah yang menyatu padukan hingga menjadi kokoh dan kokoh. Prabowo mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin negara untuk terus bersatu dan terus bersatu melakukan kekuatan yang kokoh. Artinya, jika kokoh kekuatan negara-negara ASEAN, maka tidak ada satu negara pun yang bisa mengganggu negara ASEAN. Selain itu, integritas dan tapal batas juga menjadi catatan untuk memperingatkan sesama negara tetangga bahwa kita tetangga adalah tetangga yang baik. Kita adalah serumpun dan juga etnis kita mirip-mirip sama. Untuk itu, kita tak boleh saling menyalahkan dan kita hanya satu. Jika ada satu yang diganggu, maka kita semua diganggu. Untuk itu, saudara, pertemuan Prabowo di berbagai negara ini membuat khawatir negara-negara barat dan juga negara yang suka menciptakan konflik dan mengklaim wilayah-wilayah tertentu yang padahal bukan wilayahnya dan bahkan dikategorikan melanggar UNCLOS. Untuk itu, saudara, kekuatan ini sebelum Prabowo dilantik tentu saja akan ada pertemuan berikutnya setelah Prabowo dilantik. Begitu Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, maka kembali kepala negara di negara ASEAN akan kembali diundang untuk menyatu padu dan membuat kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang akan terus dipupuk hingga menciptakan satu kekuatan yang super power. Dan semua pertahanan militer kita tak boleh lemah. Tak boleh lemah. Kita harus kuat. Dan Indonesia mempersiapkan tempat pelatihan-pelatihan dan pendidikan, khususnya di Akademi Militer. Indonesia sudah begitu siap untuk menampung kekuatan-kekuatan di kalangan saudara-saudara, teman ASEAN. Mari kita bersatu untuk menyatu padu. Prabowo juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dan krisis pangan sebentar lagi akan kita hadapi. Ini sudah diramalkan oleh PBB. Sehingga tak ada kata lain, sesama rumpun negara tetangga, maka hanya satu. Kita bersatu untuk membangun segala infrastruktur, mulai dari pertahanan keamanan hingga ketahanan pangan. Di satu sisi, krisis politik yang makin memuncak dan makin memanas, tentu itu merupakan awalan kita untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia begitu siap untuk kolaborasi dengan negara-negara ASEAN, karena jika ASEAN kokoh, maka tak ada satu negara pun atau negara yang pengadu domba dan pengacau akan berani mengganggu negara ASEAN. Karena itu, tujuan ASEAN dibentuk untuk menyatukan kekuatan, bukan hanya kekuatan biasa, tetapi pertahanan dan keamanan serta ketahanan pangan. Prabowo juga menjelaskan bahwa krisis multidimensi yang saat ini terjadi di berbagai belahan di Timur Tengah maupun di Eropa itu menandakan bahwa seluruh negara, khususnya negara ASEAN, harus siap. Apalagi saat ini semakin memanas kondisi Laut Cina Selatan. Hal ini menjadi kekuatan yang patut untuk kita persiapkan dan harus siap. Sehingga kunjungannya yang diawali dari Brunei, kemudian Laos, dan selanjutnya di Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam merupakan salah satu kesatuan yang patut kita menyatu. Dan tidak ada alasan untuk kita tak menyatu. Karena jika kita menyatu, maka semua kekuatan akan terpenuhi. Selain itu pula, Prabowo juga mengingatkan bahwa ASEAN terbentuknya
bukan hanya terbentuk biasa, melainkan terbentuknya untuk menyatu dan saling membantu. Jika ada satu yang sakit, maka semua sakit. Jika ada satu negara yang diganggu di ASEAN, maka akan kita lawan bareng. Diplomasi yang digaungkan oleh Prabowo itu semakin memperkokoh kekuatan Indonesia dan kekuatan ASEAN. Dan menariknya, pemimpin-pemimpin negara di sekitar ASEAN yang barusan saja dikunjungi oleh lima negara itu memberi mandat dan mempercayai Prabowo untuk menjadi presiden ASEAN. Makin menarik, ya kan? Hal ini sebagaimana bocoran yang dilakukan dan disampaikan oleh lima kepala negara itu begitu yakin dan begitu percaya kepada Prabowo bahwa jika Prabowo menjadi presiden ASEAN, tentu saja kekuatan di ASEAN akan semakin kuat. Selain itu, berbagai pabrik alutsista yang telah dimiliki oleh Indonesia akan makin memperkuat dan makin memberi kekuatan serta energi baru kepada negara-negara ASEAN. Dan selain itu pula, ketahanan pangan yang menjadi keraguan banyak negara di dunia, tentu itu akan merupakan salah satu hal utama selain pertahanan. Karena apapun hebatnya, apapun kayanya negara kita atau negara-negara ASEAN, tetapi jika pertahanannya lemah, maka kekayaan kita akan dengan mudah dirampas oleh negara-negara kuat. Makanya kita harus kuat. Tanpa kuat, kita akan dirampas, bahkan diperteli oleh negara-negara kuat. Dan saat ini Indonesia sudah mengawalinya. Alutsista saat ini sudah disiapkan, berbagai alutsista, bahkan nuklir pun Indonesia akan mempersiapkannya untuk melawan jika ada negara yang menyerang ASEAN. Prabowo juga mengingatkan kepala-kepala negara untuk terus berpikir maju, dan negara yang saat ini negara ASEAN sebagai negara berkembang sudah saatnya untuk masuk ke era kemajuan, bahkan persiapkan diri untuk menjadi negara maju. Dan satu kata, kekuatan harus kokoh, harus kita menyatu untuk kita melawan. Sebagaimana berbagai macam hilirisasi, kini Indonesia sudah memulai, dan semua benda-benda atau sumber daya alam akan hilirisasi di Indonesia, dan tak ada lagi untuk menjual bahan-bahan mentah sebagaimana terdahulu dengan dibeli murah dan kemudian dijual kepada kita dengan harga mahal. Itu merupakan pembodohan dan merupakan penjajahan yang tak pernah berhenti. Kebodohan, keangkuhan negara-negara besar itulah yang membuat kita makin kecil dan terkucilkan. Karena itu, hanya satu kata zaman ini atau dewasa ini, kita harus melawan untuk memperkuatkan diri. Prabowo memang patut diandalkan. Saudara, demikianlah analisa kunjungan kerja 3 hari ke 5 negara oleh Prabowo Subianto atau calon presiden yang ke-8 yang sebentar lagi akan dilantik tanggal 20 Oktober. Saya Gino Samsudin melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga